Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah, NIM 20410501090 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Di sini saya akan mempelajari apa itu pendapatan nasional, apa itu konsep pendapatan nasional, bagaimana menghitung pendapatan nasional, dan pendapatan nasional menurut ekonomi Islam. Langsung saja, yaitu apa sih definisi pendapatan nasional? Yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara akan menghitung apa yang diproduksi dalam satu tahun itu. Nah, secara umum, pendapatan nasional bisa diartikan dengan jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam waktu tertentu, yaitu biasanya dalam satu tahun. Slide berikutnya, adapun konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau disingkat GDP, yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas waktu wilayah suatu negara atau selama satu tahun. Adapun rumus GDP yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau bisa disingkat dengan GDP, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seseorang pria asal Indonesia menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Adapun cara menghitung GNP yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN ditambah pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing atau DN. Yang ketiga, produk nasional neto atau bisa disingkat dengan NNP, yaitu produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal, yaitu rumusnya NNP, GNP dikurangi D depresi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun cara menghitungnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau bisa disingkat dengan PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya, gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai, yaitu cara penghitungannya PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment yaitu penerimaan yang bukan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana, perusahaan tunjangan, pengangguran, dan lain sebagainya. Dan yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Cara menghitungnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya tidak dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan.
Slide selanjutnya, adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu diantaranya dapat mengetahui kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dan dalam setiap sektor, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja suatu negara, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Dan slide selanjutnya, adapun macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran, yaitu jumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Berikutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Slide yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Di antaranya ada ghanimah, ada sodako, ada infak, ada zakat, ada urs, ada jizyah, ada khoroj, ada pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir ada wakaf. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya mengenai video dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.